Oke, jadi ngelanjutin yang kemarin, yang ada beberapa soal yang belum dibahas. Salah satunya tuh yang di nomor 12. Jadi seperti biasa, soalnya panjang, langsung fokus kepada soal. Dimana kita diminta untuk pertama gitu ya, mengidentifikasi ketidaksesuaian yang ada dari soal ini. Kemudian apakah ada upaya gitu ya, penyelesaian sengketa yang dapat diajukan. Yang ketiga itu waktu paling lambat pengajuannya. Keempat, tempat pengajuannya di mana. Dan yang terakhir adalah berapa maksimal ganti rugi yang dapat diterima oleh penanggung pajak. Oke, setelah baca soalnya, ini kan kalau kita lihat identifikasi gitu ya, maka kita itu diminta untuk mengidentifikasi sengketa pajak. Yang pertama adalah ketidaksesuaian yang ada. Jadi di sini ada Tuan TTK gitu ya, setelah hasil pemeriksaan diterbitkanlah SKPKB senilai 500 juta. Oke, ini udah bener ya. Karena tidak kunjung membayar, bahkan setelah diberikan surat teguran, surat paksa kemudian diterbitkan pada 1 Januari 2019 dan disampaikan di tanggal yang sama. Oke, di sini sebenarnya agak rancu ya sebenarnya di sini tuh. Apakah surat teguran dan surat paksanya diterbitkan di tanggal yang sama atau tidak? Kalau ini kan karena tidak kunjung membayar, bahkan setelah diberikan surat teguran, surat paksa kemudian diterbitkan 1 Januari 2019 dan disampaikan di tanggal yang sama. Nah, di tanggal yang sama nih, apakah surat teguran dan surat paksa di tanggal yang sama atau surat paksanya di tanggal yang sama gitu ya. Nah, ini kemungkinan gitu ya, apabila surat teguran dan surat teguran dan surat paksa di tanggal yang sama, ini bisa dikatakan salah ya. Jadi gini, yang pertama gitu ya, ketidaksesuaian. Yang pertama adalah kasus tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan penagihan sekaligus karena tidak ada indikasi untuk meninggalkan Indonesia, sehingga penerbitan surat teguran dan surat paksa tidak disampaikan di hari yang sama. Harusnya itu adalah jangka waktu 21 hari maksimalnya, tapi di sini adalah di tanggal yang sama. Itu kemungkinan ya, kesalahan yang pertama, yang bagian A. Kemudian pemberian surat paksa dilakukan terhadap tetangga dari penanggung pajak dikarenakan penanggung pajak tidak dapat ditemukan akibat terindikasi menyembunyikan barang yang dimiliki atas permintaan pencegahan dari pejabat DJP gitu ya, atas nama Menteri Keuangan, menetapkan keputusan pencegahan keesokan harinya dengan jangka waktu maksimal pertanggal 2 Mei. Kemudian pertanggal 2 Mei 2019 Jurusita kemudian melakukan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan pejabat. Penyanderaan telah berlangsung hingga tanggal 25 Juni 2019. Jadi di sini tadi ya, setelah surat paksa gitu ya diterbitkan atau disampaikan, ternyata karena ada indikasi gitu ya, indikasi menyembunyikan barang atau indikasi tidak beritikat baik, dilakukanlah keputusan pencegahan keesokan harinya dengan jangka waktu maksimal pertanggal 2 Mei 2019. Jurusita kemudian melakukan penyanderaan. Oke, jadi ini ada dua kasus ya. Yang pertama itu adalah pencegahan dan juga penyanderaan. Nah, pencegahan dan penyanderaan itu jangka waktunya kapan gitu ya. Nah, seharusnya di dalam penagihan gitu ya. Nah, terkait penyanderaan, pencegahan, penyitaan dan sebagainya atau di SPMP gitu ya, baik itu sita, blokir, cekal, sandra, itu tuh adalah 2 hari setelah surat paksa itu diterbitkan, paling maksimal gitu ya, 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberikan. Apabila ketika diterbitkan surat paksa tidak membayar tagihan pajaknya juga gitu ya, maka bisa dilakukan SPMP, baik itu sita, blokir, cekal, dan sandra. Nah, pasalnya di sini adalah surat paksa diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2019. Seharusnya terkait pencegahan gitu ya ataupun penyanderaan itu dilakukan maksimal 2 hari setelah surat paksa itu diberikan, atau harusnya itu maksimal 3 Januari dilakukan pencegahan dan penyanderaan. Nah, jadi itu kesalahan yang kedua ya. Keputusan pencegahan dan penyanderaan dilakukan maksimal 2 hari setelah surat paksa dikirimkan, sehingga harusnya maksimal 3 Januari dilakukan putusan baik itu penyitaan, pencegahan ataupun penyanderaan. Kemudian di sini pertanggal 2 Mei ya,
jurusita kemudian melakukan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan pejabat. Ini udah benar. Penyanderaan telah berlangsung hingga tanggal 25 Juni 2019. Apakah benar? Jawabannya betul ya. Jadi maksimal penyanderaan itu adalah 6 bulan maksimal ya. Jadi sebenarnya sesuai keputusan pejabat gitu. Pejabat di sini yang berwenang berarti DJP ya. Tergantung DJP mau ingin melakukan penyanderaan berapa bulan. Tapi maksimal adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan. Jadi misal 6 bulan nih udah lewat tetapi pajak yang belum dibayar juga, maka dapat dilakukan perpanjangan selama 6 bulan. Jadi total bisa 12 bulan gitu ya. Nah, di sini udah benar gitu ya. 2 Mei 2 bulan Juni tidak melebihi 6 bulan gitu ya. Mei, Juni, Juli. Mei, Juni gitu ya. Sebulan lebih gitu ya. Hampir 2 bulan. Berarti masih benar. Jadi ketidaksesuaiannya yang tadi ya, yang dua tadi. Yang pertama itu terkait ini surat paksa dan surat tegurannya yang disampaikan di tanggal sama. Itu kesalahan pertama. Kesalahan keduanya adalah yang melakukan pencegahan dan juga penyanderaan pada tanggal 2 Mei harusnya maksimal tanggal 3 Januari gitu ya. Apabila surat paksa tanggal 1 Januari kan maksimal tuh 2 kali 24 jam. Kemudian yang B gitu ya, ditanya tuh terkait sengketa yang dapat diajukan. Jadi sengketa yang dapat diajukan bagi penanggung pajak gitu. Jadi bagi wajib pajak itu apa sih? Jadi penanggung pajak dapat mengajukan sengketa atas putusan penagihan tersebut dengan melakukan gugatan kepada pengadilan pajak. Jadi sengketa yang dapat diajukan itu atas surat paksa, surat teguran dan juga penagihan. Itu adalah wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak. Nah, kemudian itu ya tadi ya nomor 2 udah kejawab gitu ya. Yang B adalah gugatan. Kemudian waktu paling lambat pengajuannya berapa lama gitu ya. Jadi dijelaskan juga gitu ya bahwa paling lambat pengajuan gugatan gitu ya atas penagihan itu adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Baik itu kayak surat paksa, surat teguran ataupun penagihannya gitu ya. Jadi 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jadi sebenarnya gugatan tuh dibagi dua ya. Yang pertama itu atas penagihan, yang kedua itu selain pasal 25. Berarti selain keberatan. Kalau selain keberatan apa sih? Pastinya adalah permohonan terkait pasal 36. Itu jangka waktunya 30 hari. Karena di sini gugatan gitu ya. Maka paling lambat adalah 14 hari. Tempat pengajuannya udah pasti pengadilan pajak. Ini bicara sengketa. Nah, kalau keberatan gimana? Kalau keberatan masih ranah DJP. Kecuali jika memutuskan untuk banding, maka itu tempatnya pengadilan pajak. Nah, kemudian maksimal ganti rugi yang dapat diterima penanggung pajak nih. Misalnya tidak terbukti bersalah gitu ya. Nah, maksimal ganti rugi yang dapat diterima gitu ya. Ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 147 tahun 2000. Itu dijelaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 137 tahun 2000 di situ jelaskan bahwa ganti rugi gitu ya. Itu tuh dapat ganti rugi jadi ibarat kalau penanggung pajaknya tidak terbukti bersalah gitu ya, dapat mengajukan dua hal. Yang pertama adalah perbaikan nama baik gitu ya, memperbaiki nama baik gitu ya. Itu tuh maksimal 30 hari harus sudah terbit di surat kabar nasional. Yang kedua adalah ganti rugi. Ganti ruginya apa? Ganti ruginya berupa uang ya, sebesar 100.000 setiap hari masa penyanderaan yang telah dijalaninya. Jadi 100.000 per hari gitu ya. Dan juga dibayarkan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kalau dari soal gini gitu ya, apabila di tanggal 2 Mei, maka kita hitung nih dari tanggal 2 Mei sampai 25 Juni. Itu berapa hari sih? Berarti kan sekitar 28 tambah 25 gitu ya. 28 tambah 25 itu sekitar 53 ya, 53 hari. Jadi jumlah hari gitu ya. Ganti ruginya adalah jumlah hari penyanderaan
penyanderaan kalikan dengan 100.000 per harinya gitu ya. Nah kan jumlah harinya tuh adalah 58 hari ya. 58 hari dikali dengan 100.000. Jadi jawabannya itu adalah 5.800.000. Oke. Jadi untuk yang tadi ya soal terkait sengketa pajak. Jadi kebanyakan tahun kemarin itu adalah soal sengketa pajak. Nah kemudian ini lanjutan yang tadi gitu ya. Bagaimana sih upaya gitu penagihan pajak? Jadi penagihan pajak itu awalnya gitu ya. Pertama diterbitkannya SK apapun gitu ya. Baik itu SK PKB, KBT, keberatan, pembetulan, putusan banding dan juga STP. Nah, apabila surat-surat ini sudah terbit, maka ada waktu maksimal gitu 1 bulan untuk dilakukan pembayaran. 1 bulan itu jatuh tempo pembayarannya. Apabila 1 bulan tidak membayarkan juga, maka itu udah kena sanksi ya, sanksi bunga. Kalau KUP yang lama kan sanksi bunganya 2% ya per bulan. Tapi kalau yang aturan Ciptaker itu pakai aplifaktor ya, kalau nggak salah tuh lupa lagi sebenarnya, pokoknya pakai aplifaktor gitu ya untuk yang baru. Tapi yang lama gitu ya sanksinya itu adalah 2% per bulan. Kemudian dilakukanlah waktu tunggu gitu ya 7 hari. 7 hari itu supaya apa sebenarnya? Supaya apabila penanggung pajak gitu ya takutnya mengajukan keberatan ataupun putusan banding gitu ya, maka dikasih waktu nih 7 hari. Apabila 7 hari tidak adanya keberatan, banding dan sengketa pajak lain, maka diterbitkanlah surat teguran 7 hari setelah diterbitkannya jatuh tempo. Surat teguran kepada wajib pajak gitu ya, biar suruh bayar nih pajaknya yang kurang bayarnya. Apabila 21 hari setelah diterbitkannya surat teguran nggak bayar pajak juga, maka dilakukan surat paksa. Nah misalnya surat paksa itu begitu ya, apabila ketika surat paksa itu pajak kurang bayar dilunasi, masalahnya udah beres. Tapi kalau setelah diterbitkan surat paksa tapi masih belum bayar juga, maka dilakukanlah penyitaan SPMP ya, maksimal itu 2 kali 24 jam, baik itu sita, blokir, cekal dan juga sandera. Kemudian setelah SPMP dilakukanlah pengumuman lelang 14 hari gitu ya setelah SPMP, dan juga 14 hari kemudian dilakukan penjualan lelang. Nah kemudian apa aja gitu ya yang dapat dilelang tuh, atau barang-barang yang dapat boleh disita. Yang pertama adalah barang bergerak, baik itu mobil, deposito, tabungan, perhiasan. Kemudian barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, rekening tabungan atau deposito, piutang, dan juga KPP dapat melakukan penyitaan di luar wilayah kerjanya. Misal sengketanya gitu ya di Bandung gitu ya, tapi punya aset di Jakarta. Nah boleh tuh aset yang di Jakarta dilakukan penyitaan. Kemudian mendahului penghapusan. Oke. Selanjutnya terkait penagihan pajak yang tadi udah ya jangka waktunya gitu prosesnya. Kemudian ada namanya di penagihan itu adalah penagihan seketika dan sekaligus. Jadi apa sih penagihan seketika dan sekaligus gitu ya? Adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Jadi nggak ada waktu tunggu gitu ya, langsung aja dilakukan penagihan. Kalau tadi kan ada step by step gitu, surat teguran, surat paksa, SPMP, baru lelang gitu ya. Kalau penagihan langsung gitu. Nah penagihan seketika yang dan sekaligus itu karena apa gitu ya? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia. Yang kedua adalah wajib pajak badan yang terindikasi untuk melakukan pembubaran usaha. Soalnya kalau usahanya udah bubar gitu ya, maka sengketa pajaknya bisa hilang gitu ya, karena kan namanya wajib pajak badan itu berbadan hukum ya, maksudnya itu kan berbadan hukum ya, satu kesatuan gitu, entitas bisnis gitu. Artinya kalau udah bubar ya kewajibannya udah pada hilang gitu ya. Nah maka
sebelum wajib pajak itu bubar gitu ya, maka dilakukan penagihan sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak badan yang akan melakukan gitu ya pengalihan usahanya kepada pihak lain. Ini adalah wajib pajak apa gitu yang akan dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Dan ini juga nanti akan berkaitan dengan pemeriksaan sih sebenarnya. Jadi nanti ada salah satu indikasi dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah ini nih, wajib pajak badan yang ingin melakukan aksi korporasi nih. Misal kayak merger, akuisisi, pembubaran, itu pasti udah dilakukan pemeriksaan. Nah, kenapa dilakukan pemeriksaan? Ya takutnya gini nih, yang tadi sengketa pajaknya hilang gitu ya. Ini juga berlaku pada penagihan seketika dan sekaligus. Kemudian pencegahan, penyandaran, dan gugatan yang tadi ya. Jadi pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara. Kemudian ada syaratnya. Yang pertama adalah syarat kuantitatifnya adalah SKP-nya gitu ya. Surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajaknya itu adalah minimal 100 juta. Dan kualitatifnya adalah apabila itikat baik penanggung pajak diragukan dalam melunasi utangnya. Jadi apabila ada perbuatan yang mencegah pembayaran pajak gitu ya, misal kayak aktivitas yang mencurigakan, nah itu bisa nih dilakukan pencegahan, penyandaran ataupun gugatan. Kemudian yang terakhir terkait gugatan ya. Soalnya soal tadi kan barusan terkait gugatan juga. Jadi gugatan itu tuh dilakukan atas apa ya? Tadi udah jelasin juga bahwa gugatan itu dapat dilakukan atas dua hal. Yang pertama adalah atas penagihan pajak, yang kedua adalah selain pasal 25, selain keberatan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah yang tercantum pada pasal 36 terkait penghapusan sanksi administrasi, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi yang tercantum di pasal 36 yang ada 4 poin ya. Poin A, B, C, dan D. Kemudian ini syarat-syaratnya ya mengajukan gugatan yang tadi. Pertama, pelaksanaan surat paksa yang tadi ya syaratnya, objek gugatannya maksudnya. Ini atas surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Kemudian keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Nih, yang tadi keputusan selain pasal 25 berarti terkait pasal 36, dan juga penerbitan SKP atau surat keputusan keberatan. Ini syarat gugatannya diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dikemukakan alasannya. Nah, ini yang jangka waktu tadi. Oke, paling itu sih buat soal yang tadi. Intinya gitu ya. Ini ngebahas soal gugatan sih. Oke, paling udah beres.